Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Aidaa dengan NIM 4525032017 dari program studi Teknologi Pangan. Di sini saya akan membahas 4 materi secara singkat. Apa saja materinya? Langsung aja kita bahas. Let's go. Konsep ketuhanan dalam Islam disebut tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan berhak disembah. Tauhid menjadi dasar utama keimanan dalam seluruh ajaran Islam. Nah, teman-teman, tauhid itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemelihara seluruh alam semesta. Adapun contoh tauhid rububiyah seperti saat panen gagal atau cuaca berubah. Manusia sadar bahwa Allah yang mengatur rezeki, bukan hanya usaha. Yang kedua itu ada tauhid uluhiyah. Seluruh bentuk ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, berdoa, dan berserah diri. Contohnya itu seperti sekarang banyak orang yang tetap sholat di tempat kerja ataupun kampus meskipun sibuk, karena tahu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dilihat orang. Yang ketiga itu ada asma wa sifat, yaitu meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tanpa menyerupai makhluk. Contohnya itu seperti seorang tidak menyontek saat ujian walaupun tidak diawasi, karena yakin Allah selalu melihatnya. Pembahasan selanjutnya itu ada sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat wajib seperti Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha Mengetahui, Maha Hidup, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Allah tidak memiliki kekurangan sebagai sifat mustahil seperti mati, lemah, atau menyerupai makhluk. Pembahasan yang ketiga yaitu kedaulatan Allah. Allah memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan manusia dan alam semesta. Semua yang terjadi berada dalam ketetapan dan kehendaknya. Pembahasan keempat yaitu dalil-dalil ketuhanan. Dasar konsep ketuhanan terdapat dalam Al-Quran seperti pada Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah tanpa meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan pula. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Apa sih iman itu? Iman berarti keyakinan atau kepercayaan yang kuat dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Seorang muslim yang beriman meyakini Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ajarannya dengan sepenuh hati. Di dalam Islam terdapat 6 rukun iman. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada iman kepada malaikat. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat itu iman kepada rasul-rasul Allah. 5 itu ada iman kepada hari akhir. Dan yang keenam ada iman kepada qada dan qadar. Adapun peran pengaruh dalam iman dalam kehidupan yaitu seperti menuntun perilaku dan akhlak baik. Kedua yaitu memberi keterangan batin. Yang ketiga menumbuhkan tanggung jawab. Selanjutnya ada mendorong semangat beribadah. Kemudian ada membangun hubungan sosial yang baik. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu ketika seorang muslim melaksanakan perintah sholat 5 waktu meskipun sedang sibuk bekerja. Ini menunjukkan sikap berserah diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam memiliki 3 kedudukan istimewa. Yang pertama itu penyempurnaan agama-agama samawi sebelumnya. Yang kedua, pengontrol ajaran-ajaran pokok agama samawi yang ada. Dan yang ketiga, pengakuan terhadap semua nabi atau rasul terdahulu dengan ajaran tauhid yang sama. Agama Islam sendiri mempunyai tujuan seperti menyempurnakan akhlak manusia, kemudian mewujudkan kehidupan damai, adil, dan sejahtera. Etika merupakan ilmu yang membahas tentang baik dan buruk, serta bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku. Akhlak merupakan sifat atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang yang muncul secara spontan tanpa perlu dipikirkan lagi. Moral merupakan nilai yang tumbuh dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Moral bersifat praktis dan sosial, bergantung pada norma dan budaya suatu lingkungan. Adapun keterkaitan antara etika, akhlak, dan moral, etika memberi landasan berpikir rasional tentang kebaikan. Akhlak menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Lalu moral mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Jika seseorang beretika baik, berakhlak mulia, dan bermoral tinggi, maka ia akan menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Nah, itulah tadi 4 materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.